masing-masing. Alhamdulillah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita dijadikan orang yang senantiasa dalam keadaan memiliki nafs yang mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang dan tentram, yang senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan ujian, senantiasa ikhlas menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sesegera mendapatkan kesempatan untuk bertobat ketika kita berbuat salah dan dosa, dan mudah-mudahan kita juga dijadikan ahli silaturahim yang pandai menjalin silaturahim kapanpun dimanapun dalam keadaan apapun dengan siapapun, tentunya dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki, serta kita senantiasa menjadikan hambatan hati kita untuk senantiasa menjadikan diri kita ini cinta masjid, memakmurkan masjid, dan mudah-mudahan dari silaturahim ini kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala orang yang senantiasa mendapatkan kesempatan memperoleh ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyibah dan barokah, mendapatkan kesempatan untuk senantiasa mendapatkan kehidupan yang baik, sehat walafiat lahir batin, dipanjangkan umur, disolehkan amal, dan dijadikan wafatnya husnul khatimah. Mudah-mudahan juga dijadikan ahli surganya Allah dan dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan tayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bil barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari kita tiupkan kedua tangan kita, bacain surat Al-Fatihah kita, dan alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Usapkan ke seluruh tubuh kita, rasakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita syukuri bahwa sempurnanya penciptaan Allah pada diri kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan kesempatan untuk mensyukurinya dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kebenaran, dan tentunya pada saatnya kita akan menjadi orang yang akan menjadi hamba-Nya Allah, mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Hidup tidak hanya sekedar hidup, tapi hidup sesuai dengan kehendak yang memberi hidup, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghendaki kita ini untuk menjadi abdinya Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Dan ketika Allah menghendaki demikian, maka ikrarkan dari dalam diri kita, iyyaka na'budu.
wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Dan ketika minta pertolongan, Allah sediakan media yang luar biasa namanya ista'inu bisyabri wassalat. Mohonlah pertolongan kepadaku kata Allah dengan sabar dan salat. Sabar dengan berbagai variannya termasuk bersaum. Ya, berpuasa itu adalah puncaknya manusia untuk menyatakan dirinya dalam posisi yang sabar. Jadi Bapak Ibu kalau sekarang sedang berusaha menyekolahkan anaknya, berusaha supaya anaknya dapat pekerjaan, berupaya supaya suaminya soleh, supaya istrinya solehah, maka saum. Saumin suami itu Bu ya Allah ini saum mudah-mudahan suami saya soleh. Boleh nggak Bu? Boleh. Malah ngambek Bu suami gitu. Kenapa? Pasti irit nanti Bu kalau saum punya kalau kecerakan wae punya. Ya Bu ya. Kemudian juga demikian suami ya Allah, mudah-mudahan istriku ini soleha. Jadi syukur-syukur kalau kompak saumnya suami istri Senin Kamis ya ditambah hari-hari yang lain boleh Bapak Ibu hari-hari yang lain umpamanya Ibu lahirnya di hari Rebo ya Seninnya puasa Rebonya puasa Kamisnya puasa gitu. Men yang nggak boleh Senin Kamisnya nggak Rebona wenya wedal jeung weton gitu ya ya jangan sampai kita mengutamakan diri melupakan Rasul gitu Bu ya karena kecintaan kepada Allah dan kepada Rasul harus di atas kecintaan kepada diri sendiri ya boleh Bu puasa pas hari lahir puasa pas bulan lahir puasa pas tahun lahir ya gitu niatnya tetap karena Allah tirakat puasa supaya anak dapat kerjaan boleh Bu ya kemudian sholatnya macam-macam variasinya ada yang sholat fardu ada yang sholat hajat ada yang sholat duha ada yang sholat tahajud silahkan manfaatkan kesempatan dari Allah ista'inu bisyabri was sholat ya kemudian ketika kita juga melaksanakan ibadah-ibadah itu semua, jangan lupa Allah sediakan petunjuknya berupa Al-Quran dan Allah sediakan metode melaksanakannya. Tinggal mencontoh. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Tidak susah-susah, tinggal niru. Ya, nggak usah kreatif dalam ibadah, Bu. Tiru saja. Kenapa apa? Rasulullah menyuruhnya kita itu menirunya. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi ulah nyian-nyian salat tubuhnya jangan kreatif bikin salat baru. Jangan Bu ya. Nanti sedeng jelemana Bu. Sedeng teh naon Bu? Kalau kata Ustaz Adlatif itu beleng-beleng katanya orang yang kreatif salat. Namun cek orang dia mah kurang saeunan namun serbu adang punya aya nu nyieun salat bari ngadengikeun musiknya gitu teh kurang saeunan namun sageugeus kurang saeunan kumaha Bu jomplang ya gitu ya nah baik kemudian ketika kita mencontoh Rasulullah jangan lupa Rasulullah SAW memberikan pedoman juga khud'ani manasikakum kalau seandainya mau beribadah haji maka ikutilah manasiknya dan inilah yang kita baca hari ini tentang perjalanan ibadah haji ya tentang surat haji kita akan baca mulai ayat ke-42 ya silakan Bapak Ibu dibuka surat haji mulai ayat ke-42 ya kemudian kita juga jangan lupa ketika kita beribadah lakukanlah upaya untuk selalu punya 5 pondasi ya. Yang pertama kita harus dalam keadaan Islam, bersyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian keislaman kita buktikan dengan ciri keimanan yaitu kita melaksanakan ibadah sholat. Dan setelahnya kita Islam kemudian iman, lakukan upaya sesuatu secara terbaik yang kita bisa lakukan
Jadilah orang yang ihsan, yaitu dengan melatih diri dengan membersihkan jiwa-jiwa yang kotor dengan bersaum. Kemudian kita harus mencoba untuk mempraktekkan keikhlasan kita dengan cara apa? Dengan cara membayarkan zakat, bersedekah, berwakaf, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang kelima, jangan lupa yang selalu kita minta ihdinas syiratal mustaqim, yaitu Islam, iman, ihsan, ikhlas, istiqomah. Tingkatannya muslim, mukmin, muhsin, mukhlis, mustaqim. Jadi yang 5 ini adalah sebuah rangkaian. Gak bisa ujung-ujung mustaqim ke Islam heula, gak bisa ujung-ujung mustaqim ke iman heula, gak bisa ujung-ujung muhsin ke mustaqim ke muhsin heula, gak bisa ujung-ujung mustaqim ke mukhlis. Jadi 5 hal ini kita coba terapkan dalam diri kita. Cara menerapkannya dari mulai Islam, iman, ihsan, ikhlas, istiqomah, lakukan upaya pencucian jiwa kita. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, Robbi zidni ilma, warjukni fahma. Ya, hafal Bu ya? Insya Allah. Jadi jangan lupa Islam, iman, ihsan, ikhlas, istiqomah. Muslim, mukmin, muhsin, mukhlis, mustaqim. Gitu Bu ya. Kan mustaqim selalu kita minta ihdinas syiratal mustaqim. Jadi harus muslim, harus mukmin, harus muhsin, harus mukhlis. Untuk bisa muhsin, kita selalu membaca ayat-ayat yang kita sudah hafal, yaitu surat Ali Imran ayat ke-30 sampai ayat ke-36. Wallahu yuhibbul muhsinin. Cirinya adalah wasyari'u ila maghfirah. Kemudian dia selalu untuk berbuat yungfikuna fisyarra'i wad-dharra'i. Kemudian dia mengendalikan diri wal kadiminal ghaid, kemudian memaafkan orang lain, wal afina aninnas, kemudian beristighfar kepada Allah dan selalu dia berzikir ya. Fastaghfiru lidzunubihim ya. Itulah tahapan kita. Sudah sampai di manakah kita? Sudahkah kita Islam? Alhamdulillah. Cirinya sudah mengucap 2 kalimat syahadat, pasrah diri, bertuhankan Allah, berasulkan Rasulullah, berkitabkan ayat suci Al-Quran. Sudahkah kita iman? Alhamdulillah, ngaku nama sudah. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim qasi'un walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Ya, itu harus dibuktikan, Bu. Jadi harus sholat, terus tidak berbuat sesuatu yang lagoi. Lagoi itu gaplah, gawe-gawe yang tidak perlu. Berhentilah, udah tua, udah sebentar lagi mati, masih kena ngalamun, bengong, bunya. Asal bengong, Bu. Kamar lagi air bengong dirancai kek, Bu, disambar petir, bunya. Karena di tengah sawah bengong, Bu ya. Ibu kalau di masjid bengong gimana, Bu? Sarua ya, punya disambar geledeknya dari iblis ya. Baik. Berikutnya adalah kita harus mukhlis, ikhlas, mengikhlaskan apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Kaya silakan bersedekah, berderma. Miskin tetap bersedekah, berderma. Dengan cara apa? Diajarkan kemarin yang sudah kita baca sebelumnya dengan thayyibul kalam, dengan perkataan-perkataan yang baik, yang sopan, itu adalah sedekah. Tidak menyakiti hati orang, itu adalah sedekah. Tidak membuat orang menjadi terhina, itu adalah sedekah. Saling memuji, saling meningkatkan derajat, bukan saling membuli dan bukan saling mencaci. Gampang nggak, Bu? Gampang. Diomongin mah gampang, dipraktikkan boro-boro, Bu ya. Kemudian bagaimana dengan yang istiqomah? Istiqomah itu konsisten terus-terusan. Syahadatnya dipelihara, sholatnya dipelihara, saumnya dipelihara, zakatnya, infak, sedekahnya dipelihara, dan pada saatnya insya Allah dan Ibu kita sekalian akan menunaikan ibadah haji dan umroh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
segitu gampang nongkrong aja di Arafah. Nongkrong Bu, nongkrong itu bahasa ibadahnya wukuf. Ada nongkrong ibu teh temacul, tengah kalapa, tengah korma di Arafah teh Bu, tesali siaran ya. Nongkrong Bu, namanya wukuf. Kapan? Tanggal 9 bulan Zulhijjah. Dari waktu kapan? Habis duhur sampai dengan menjelang maghrib. Sakedeung Bu. Selama hidup cuman itulah waktunya. Cuman untuk bisa nyampe ke sananya perlu perlu ada kemampuan dan dimampukan Allah. Walillahi 'alan nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Istiqomah, mampu badannya, ilmunya, otaknya, warasnya, apalagi Bu, duitnya, apalagi Bu, keadaan politiknya. Ya, itu juga harus semuanya. Nah, sekarang antrian sudah panjang. Bagaimana Bapak Ibu bisa mengikuti antrian? Ayeuna oge can daftar. Nah, nggak masalah. Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah memberikan, "Hei Muhammad, kasih tahu kepada manusia semuanya, bila kalian ingin mendapatkan pahala ibadah haji dan umroh yang sempurna tanpa harus tanggal 9 bulan Zulhijjah berada di Arafah, maka lakukan 3 hal. 1, sholat subuh berjamaah. 2, tetap ngajedog tinggal di masjid sampai dengan keluar matahari. Ngajedog teh bahasa kerennya itikaf, tinggal di masjid. Jadi Bapak Ibu sekarang niatkan kita itikaf. Kemudian yang ketiga, setelah keluar matahari kira-kira 15 menit kemudian sholat 2 rakaat namanya sholat Isra. Maka kalau tiga pekerjaan ini dilaksanakan dalam satu kesatuan, maka akan mendapatkan pahala ibadah haji dan umroh yang sempurna, tamatan kata Rasulullah. Artinya apa? Tiga-tiganya harus ada. Sholat subuh berjamaahnya, iktikaf di masjid sampai keluar matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat. Banyak yang nanya, Pak kumaha abdi mah sholatnya di bumi, ke masjid ngiring ngaos, tapi ngiring sholat isroknya di masjid kumaha, tong nanya ke kami, lamun jelas pek laksanakan, mun henteu kumaha sia. Ya, dia mau banyak nanya, kumaha cenah kalau sholat isroknya di rumah, kumaha kalau ngajinya juga di rumah, itikafnya di rumah. Ini hadis Kangjeng Nabi Muhammad SAW dari Tirmidzi. Mau percaya pek henteu kumaha sia. Kumaha telangkung juragan wae, hayang disopankeun. Tak gitu kene punya telangkung agan, telangkung aden, badai gitu dari geus aden masuk sagala teh menang sorangan, segala ngatur sorangan, tapi kan Nabi disalahkan. Gitu Bu, asli itu teh urang bunya, lamun geus ngarasa diri, merasa diri mulia, menganggap apa yang disampaikan Rasul malah masa begitu. Perempuan gimana, laki gimana, dua-duanya laki perempuan disebutnya juga man, siapapun dia mau laki perempuan. Ketika menginginkan pahala ibadah haji dan umroh yang sempurna, setiap hari bisa di waktu subuh, sholat subuh berjamaah di masjid. Kemudian tetap tinggal di masjid, tidak keluar dari masjid dengan berzikir, wirid, bersolawat, beriktikaf, kemudian di dalamnya juga termasuk baca Al-Quran dan belajar Al-Quran sampai keluar matahari. Setelah keluar matahari, tunggu 15 menit baru sholat isyraq. Makanya saya selesainya kurang lebih 6.15 atau 6.30 supaya sholat isyraqnya sudah masuk waktu. Karena saya pernah di 3 masjid, di 3 masjid di Mekah sekitar Masjidil Haram, begitu melihat orang yang sholat pada saat waktu matahari keluar langsung ditegur oleh penghuni masjid di situ. Ya, kenapa? Aturannya harus jelas. Setelah mataharinya kurang lebih ada terlihat tegaknya sebuah batang tongkat. Ya, jadi artinya waktu isyraq. Begitu Bapak Ibu ya. Jelas. Apakah waktu isyraq dengan duha sama? Sama. Ya, kan lupa nanya deh. Waktu kan jam 9 cek saha kan gitunya. Duha itu mulai dari keluar matahari isyraq, kemudian nanti sampai kira-kira 10 menit sebelum zuhur. Jadi 15 menit setelah keluar matahari sampai kurang lebih 10 menit sebelum azan
Duhur. Itulah waktu duha. Nusok loba nanya berarti tara ngalaksanakeun tong loba omong punya betak tok sok nyerahkeun bu nanya siga nu eta teh ngabuktikeun lian manehna teh tara masih kana bingung saking bingungna teu ngalaksanakeun ya gitu Bapak Ibu ya. Yuk kita tambahkan hari ini nikmat kita dengan membaca Al-Quran surat Al-Hajj ayat ke-42. Alhamdulillah dari saung tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arcamani Kota Bandung hadir di dunia maya sana juga dari saung tahfidz di Adawarna Cibalong Tasikmalaya Dede Nuryani alhamdulillah sudah sehat kembali beliau. Kemudian dari Cipamolan Bandung ya Pipir Masjid Al-Jabar Kang Ahmad Widiadi bersama keluarga dari Kota Tasikmalaya di Sukalaya ya Kang Maman Resman bersama Anda Eka bersama keluarga. Kemudian dari Tanjung Jaya Mangunreja Singaparna Tasikmalaya Kang Agus Jafar Sidik bersama ibunda tercinta dan keluarga dari Radio Kilait FM Kru dan juga keluarga besarnya Kang Indra Gunadi di Bandung, kemudian dari ada Warna Cidolog Sukaraja Tasikmalaya Teh Yulianingsih di Saung Tahfidz ada Warna, kemudian ada Ibu Irin bersama keluarga dari Kanoman Cirebon bersama keluarga, kemudian dari Jatiwaras Tasikmalaya Salopa Teh Tatip bersama ibunda tercinta dan keluarga, kemudian Ibu Hilda Martina Rahayu dari Kasepuhan Cirebon bersama keluarga. Insyaallah. Mudah-mudahan kita termasuk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Hajj mulai ayat ke-42. Wa yukat ya, maaf. Wa yukadzibuka faqad kazzabat qablahum qaumun Nuhin wa 'adun wa Samud. وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين كذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد وهي دائمة
أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya, yang benarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang baik, yang soleh, dan yang salahnya tentunya kita berharap Allah menjadikan diri-diri ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan kemampuan, kesalahan keilmuan ataupun kesalahan lainnya dalam membaca Al-Qur'an, dan kita diberikan kesempatan untuk terus-terusan belajar meningkatkan kualitas bacaan Al-Qur'an, dan kita menginginkan seperti yang disebut oleh Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Jadi Rasulullah SAW menegaskan bukan pinter tidaknya baca, tetapi yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar dan mengajarkannya. Jadi sarua lu belajar, dia mengajarkan. Belajar artinya ketika kita kemampuannya belum mampu, maka belajarlah kepada yang mampu. Dan ketika kita sudah punya kemampuan, jangan lupa untuk mengajarkan kepada yang belum punya kemampuan. Diawali dengan membaca, dilanjutkan dengan memahami, dilanjutkan dengan mengamalkan, dilanjutkan dengan menikmati, dilanjutkan dengan mendakwahkan, mensyiarkan, memviralkan dengan penuh ikhlas, dengan penuh keyakinan, dengan penuh rasa syukur kepada Allah bahwa kita ditakdirkan menjadi umat Islam, belajar Al-Quran, dan pada saatnya bisa punya kita ingin mengajarkannya kepada yang lain. Alhamdulillah. Selamat bergabung dari Saung Tahfidz Al-Quran Purbaleni dari Cisumdawu, ini ya dari Sumedang, Ibu Yuliati bersama keluarga, dan Ananda Yendra ya dari SMP di mana ini? Jadi
SMP Negeri 4 di Bandung apa di Tasik. Ya, baik Bapak Ibu, alhamdulillah kita sama-sama sudah membaca ayat 42 sampai 47. 49 dari 48, 7 ayat dari surat Al-Hajj. Dengan salah hiji 7 jeung 8 ya. Mari kita lihat apa yang sudah kita baca ini, mudah-mudahan kita paham dengan memanfaatkan apa yang menjadi alat bantu kita, yaitu kitab Tafsir Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dari mulai ayat 42. Dan jika mereka orang-orang musyrik mendustakanmu, ini orang musyrik mendustakan kepada Nabi Muhammad, maka sesungguhnya telah mendustakan juga sebelum mereka kaum Nuh. Jadi, menghibur Nabi oleh Allah, jangan khawatir. Kalau orang lain tidak percaya kepada Al-Quran, tidak percaya kepada agama Islam yang kamu bawa, umat Nabi Nuh juga yang dulu sudah ditenggelamkan juga sama, tidak mempercayai Nabi Nuh. Umat kaum Ad, umat Nabi Hud juga sama, sudah dilibas, dimusnahkan. Umat kaum Samud, umat kaum Nabi Soleh, tinggal puing-puingnya. Kemudian disebutnya juga, dan kaum Nabi Ibrahim dan kaum Nabi Lut juga sama, sudah dimusnahkan. Namrud sudah habis. Ya. Kemudian disebutkan juga kaum Sodom sudah habis juga. Dan penduduk Madian, siapa nabinya Bu? Nabi Su'aib, Nabi Salemah, Aikah. Ya. Madian itu Nabi Su'aib. Dan telah didustakan juga Nabi Musa sampai ditenggelamkan Firaunnya. Ya. Lalu aku tangguhkan azabku untuk orang-orang kafir, kemudian aku azab mereka, maka lihatlah bagaimana besarnya kebencianku kepada mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Akibat mereka bohong. Bohong itu bahasa Al-Qur'annya maghdubi alaihim waladhdallin. Sedangkan orang yang lurus adalah mustaqim. Makanya kita bacanya ihdinas syiratal mustaqim. Ya Allah, jadikanlah kami berada di jalan yang lurus, yang benar. Syiratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang mendapatkan nikmat, para nabi, para rasul, para anbiya, dan para solihin, para syuhada. Ya, sedangkan orang yang bohong disebutnya ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Lain teuing, embung teuing jadi jelema anu baraong, nu disebut maghdub dan dolin, dimurkai dan tersesat. Ya, itu jelas. Kemudian dijelaskan di ayat ke-45-nya, berapakah banyaknya kota yang kami telah membinasakannya, yang penduduknya dalam keadaan zolim, maka tembok-tembok kota itu roboh menutupi atap-atapnya, dan berapa banyak pula sumur yang telah ditinggalkan dan istana yang tinggi. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar, karena sesungguhnya